Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Tawarik pasal 7. Beginilah firman Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemudian Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu, para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8,
Mereka mengadakan perkumpulan raya karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari dan perayaan pondok daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel, umatnya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan di dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku seperti Daud, ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud, ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir,
Dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ke atas mereka. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke atas ke surga. Malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, saudara ya. Jangan lupa berbuat baik, dan terus ingat, jadikanlah hidup kita ini adalah bejana-bejana ya, untuk menjadi tempat barang berharga. Dan biar karakter kita terus dibentuk menjadi permata-permata emas berlian ya. Nah, tapi untuk menjadi emas berlian, batu permata,
harus dibakar dengan api. Ya, jadi saudara, orang-orang yang merelakan dagingnya, ya keinginannya. Ingat, orang Yahudi bilang tubuh kita adalah bait suci, ya, jiwa kita adalah jendelanya, pikiran kita adalah imamnya, ya, dan kedagingan kita adalah korban bakarannya. Nah, maka perlu ada yang membakar, ya kan? Ada baptisan api, lidah-lidah api yang menyala-nyala, baptisan api, atau api yang menyambar korban dari langit. Ya. Nah, masalahnya siapakah yang menyambar? Api yang menyambar itu, atau apakah itu? Apakah ketika kamu dibaptis Roh Kudus, oh ini ada buktinya nih, fotonya nih, lidah berapi? Ya, saya mah nggak percaya yang begituan, saudara ya. Pokoknya itu semua banyak bohongnya deh, percaya saya dah. Kamu kalau mau imannya begitu terserah. Kalau saya mah nggak mau iman begituan, stigmata namanya ya. Tanda-tanda rapuh sekali iman itu ya. Wah heboh saudara ya, dulu saya tinggal di kampung ya, di Slawi, di Kenjaran. Kalau ada yang gituan saya heboh saudara ya. Ya terus buat apa? Ya, menambah kekuatan iman ya, imanmu rapuh kalau begitu. Apakah baptisan api itu saudara? Api yang selalu memurnikan emas itu saudara. Itulah baptisan api, itulah baptisan Roh Kudus saudara. Ya, baptisan Roh Kudus, ya, baptisan Roh Kudus. Ketika kamu tenggelam di dalam rema, syaratnya kamu bisa tenggelam di dalam rema. Roh Kudus itu kan remanya Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 6 ayat 63, perkataanku, remaku adalah roh yang hidup. Roh dan hidup ya, pneuma dan zoe. Ya. Remata ya, perkataanku katanya Yesus, perkataannya Yesus, remanya Yesus adalah roh ya, pneuma dan zoe. Ya kan? Nah, kalau kamu tenggelam di dalam rema, bukan cuma logos. Kamu ada logos, kamu lakukan. Logos lakukan, lama-lama jadi rema. Kalau logos dilakukan jadi rema, lama-lama kamu akan hidup dengan benar, saudara. Kamu akan dibaptis dengan api. Setiap kali ada yang menyakiti kamu, ada yang memfitnah, ada yang melakukan hal yang tidak baik, ya, ketika kamu ya harus dikhianati, ketika kamu dipermalukan, ketika kamu harus sangkal diri pikul salib, ketika kamu harus mengampuni, ketika kamu harus memberi berkorban, ya. Nah, itulah api yang membakar korban bakaranmu, saudara. Maka kalau kamu sekali, dua kali, tiga kali, tapi kamu menjadi terus-menerus menjadi kebiasaan, maka kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tiap hari, tiap saat kamu selalu ingat-ingat. Ya, tiap hari, tiap saat, biarlah baptisan itu, api itu, memurnikan emas, memurnikan belian, memurnikan batu-batu permata, supaya hidup kita menjadi perhiasan yang ada di dinding tembok batu-batunya bait suci, Wahyu 21 ya. Itulah kita, karakter kita, saudara. Kita kan di tubuh Kristus. Ya kan, kitanya tubuh Kristus yang dibangun untuk menjadi bait suci. Batu-batu yang dibangun menjadi bait suci. Dan harus dimurnikan, karena batu-batu itu bukan sekedar batu kali, tetapi batu untuk pembangunan bait suci di sorga itu adalah batu-batu yang terbuat dari emas permata. Itulah hidup Anda dan saya. Untuk itu Anda perlu orang lain. Gak mungkin ada dari api dari surga nyamber, gede juga, lalu Pak Edi rambutnya jabrek semua, wah baptisan api dari surga. Gak mungkin, saudara. Itu namanya kesambar geledek, bukan baptisan Roh Kudus, saudara. Bedain ya, baptisan kesambar geledek ngomongin baptisan Roh Kudus. Entar ya, pernah tahu orang kesetrum listrik nggak? Kalau rambutnya kan berdiri semua begitu kan, nanti listriknya berhenti, nanti kesetrum lagi, berdiri lagi. Itu namanya kesetrum listrik. Ya, aku rasakan gereng-gereng Pak, baptisan Roh Kudus Pak. Orang kebelet kencing juga gereng-gereng, saudara ya.
Kalau habis kencing atau kebelet kencing kan udah bergidik begitu kan, bahasanya begitu ya. Nah, itu juga sama. Nah, itu bukan baptisan Roh Kudus, sampai jangan samain itu yang begituan itu. Rasanya beda sama, percaya saya. Ya, jadi itu bukan baptisan Roh Kudus, itu adalah karaktermu yang ditempa oleh api. Lama-lama akhirnya terus-menerus makin murni. Nah, itulah baptisan Roh Kudus. Itulah baptisan api. Ya, emang kamu sanggup menerima baptisan api? Sanggup? Ya, memang kamu akan menerimanya. Ya, tapi api itu yang akan memurnikan, menyucikan hati kita sampai kotorannya keluar semua. Sampai habis itu sumpah serapah, sampai habis itu kemarahan, bencian, dendam, amarah. Sampai habis itu semua yang buruk, yang kotor-kotor, yang najis-najis keluar ya. Kemarin ya 2 Timotius 2, ya 2 Timotius 2, 1 Petrus 3 ayat 4, 3-5 ya. 2 Timotius 2 ayat 20-21, Anda baca itu ya. Sampai habis itu ya kotoran-kotoran dalam hidup kita. Nah, makanya kalau lagi terima baptisan api, Anda lagi difitnah, lagi dikhianati, Anda lagi mengalami pergumulan hidup, Anda lagi sakit, Anda lagi mengalami banyak hal-hal yang buruk. Tapi bukan karena kelakuan kita ya, tapi bahkan ketika Anda berbikin salah, lalu Anda masuk penjara, Anda bikin salah, lalu kamu difitnah, kamu bikin salah, lalu kamu dipermalukan, kamu bikin salah, lalu dihukum. Itu pun adalah baptisan api. Hanya baptisan api yang luar biasa adalah ketika kamu tidak bersalah dan kamu harus melakoni hukuman. Kamu harus menanggung malu, kamu harus menanggung ya, dikhianati, dibenci, dikucilkan. Nah, itulah baptisan api yang sebenarnya. Ketika kamu tuntas, maka kamu akan itu tadi, kepenuhan itu, saudara ya. Lidah api yang menyambar-nyambar dalam hidupmu itu yang membuat kamu kepenuhan Roh Kudus. Sehingga apa yang keluar dari hidupmu itu hanyalah cinta. Ya, bukan yang segara-bara gereng-gereng kayak kebelet kencing, saudara ya. Kalau habis kencing itu kan gereng-gereng itu ya. Bukan, saudara. Ya, bukan yang seperti itu, tapi benar-benar kamu mengalami pengalaman dengan Roh Kudus, tenggelam di dalam Roh Kudus. Jadi kalau kamu lagi mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupmu, difitnah, ditinggalkan, dikhianati, ya, berbahagialah, karena itu adalah baptisan api bagimu yang memurnikan karakter kita. Berbahagialah, tanpa itu kita nggak bisa serupa dengan Kristus. Apa sih yang membuat kita serupa dengan Kristus? Kan Roh Kudus kan yang membuat kita serupa dengan Kristus. Baptisan api yang memurnikan kan, ya itulah. Jadi kamu jangan ngalar kemana-mana baptisan Roh Kudus yang kara bala-bala pasti kanda sanda lawas. Ya, kuseblak-seblak segala macam, bukan, saudara ya. Bukan, itulah baptisan Roh Kudus, tenggelam di dalam rema Tuhan, tenggelam di dalam baptisan api, ikhlas. Ya, penjunan membentuk kamu ikhlas. Emas dibakar, dimurnikan, segala kotoran-kotoran dalam hidupmu keluar, ikhlas, relakan. Permata dibentuk, kamu relakan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan sukacita, ucapan syukur tiap hari. Ya, bisa nggak? Gampang nggak? Gampang. Yang bikin susah apa? Karena sebenarnya kamu nggak percaya kan? Di dalam baptisan api itu ada kebaikan, dan kamu nggak percaya. Oh, difitnah kok Pak, ini kan dagangannya jadi sepi Pak, itu kan katamu. Coba lihat kalau kamu selesai difitnah, daganganmu tambah ramai nanti. Coba lihat, tapi benar-benar ya, kecuali kamu dasarnya kamu nakal, kamu bilang difitnah, itu kan kamu playing victim namanya, kayak orang Islam itu kan suka playing victim itu kan. Kayak orang Hamas itu suka playing victim. Kalau kamu, ya, contoh nih ya, saya punya dagangan, orang fitnah saya saudara, tapi sebenarnya tidak melakukannya. Saya konsisten, saya jual barang asli, saya jual barang dengan jujur, orang fitnah saya. Kelihatannya sepi saudara, tapi orang amatin. Makin orang fitnah, kamu makin terkenal. Itu si Paul itu curang di dagangnya. Itu si Paul itu begini, itu barang selundupan. Masa sih?
Masa sih, sampai masa sih itu teng. Jadi dibalik, saudara. Mau kamu orang Kristen, orang non-Kristen, ya, propaganda jelek itu adalah propaganda yang baik, saudara. Kecuali kamu memang melakukannya, ya, sial. Oh iya ternyata iya nih, oh iya ternyata iya. Karena orang kalau dikasih tahu kabar buruk, orang pengen jajal. Itu psikologis masyarakat, psikologi pasar. Jadi kalau kamu lagi difitnah, teman kantormu fitnah kamu, kamu tenang aja, saudara. Kecuali kamu memang melakukannya, ya kamu jangan tenang aja, beresin cepat. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, kamu difitnah, kamu tenang saja. Orang masa sih, dicoba, lama-lama terbukti akhirnya kamu yang benar. Itu jadi titik balik. Propaganda buruk, kalau kamu tetap konsisten dengan kebaikan, propaganda buruk adalah promosi yang paling baik, saudara. Karena masyarakat digerakkan oleh empati. Pasar itu digerakkan oleh psikologis yang namanya simpati, empati, saudara. Pasar simpati pasar, ya kan? Simpati pasar menaikkan harga saham, ya kan? Simpati pasar menurunkan simpati negatif, ya kan? Pasar itu digerakkan oleh simpati psikologis masyarakat. Kamu dihembuskan segala yang buruk, tetapi kamu ternyata orangnya baik, saudara. Orang akan merasa bersalah dan akan mencoba mempromosikan lebih lagi. Jadi itu sebenarnya rahasia marketing, salah satu bukti bahwa kamu jangan takut. Harusnya kamu percaya, kamu butuh metanoia. Tapi kan saya karirnya jadi terhambat. Berarti kamu pecundang. Kalau kamu orang baik dan kamu yakin kamu tidak melakukan dan kamu dihembuskan isu yang tidak baik, kamu tenang saja, lempeng. Lakukan dengan konsisten. Maka itu akan menjadi titik balik bagimu, promosi yang luar biasa dalam hidupmu. Ya, seperti contohnya saya sudah tunjukkan tiap hari sama Anda semua. Makanya kalau lagi dalam masa-masa yang tidak baik, kamu tenang saja, nggak usah belingsakan, nggak usah bingung, nggak usah sedih, nggak usah jeritan. Tiba-tiba difitnah, tiba-tiba dipermalukan. Ya nggak apa-apa, tenang saja. Nggak usah merasa, aku paling malang di dunia. Nggak usah juga, biasa aja. Nggak usah merasa paling malang juga, nggak usah. Biasa aja. Itu adalah sebuah proses. Kalau kamu lagi dagang, itu proses pasar. Kalau kamu lagi dalam pelayanan, itu adalah proses dalam pelayanan. Kalau kamu dalam kehidupan, mertuamu fitnah kamu, atau menantumu fitnah kamu, atau adik iparmu, sepupumu, keluargamu, temanmu, itu adalah proses kehidupan. Kamu tenang saja, karena selalu akan menjadi emas yang murni, dan emas yang murni itu mahal. Dan selalu emas yang murni itu dijadikan barang yang berharga, dan orang menghargainya. Tapi prosesnya di awal dengan api. Tanpa api, prosesnya gampang-gampang saja, ya nggak bakal jadi emas sejati, saudara ya. Akan jadinya siapa, saudara? Mas Eko, Mas Apul, Mas Edi, saudara ya. Tapi Edi yang ini emas sejati, saudara ya. Tanya sama istrinya kalau nggak percaya itu. Ya, emas yang sejati, saudara ya, yang dimurnikan dengan api. Tanpa api tidak akan ada berlian yang sejati, emas yang sejati, permata sejati. Semua dimurnikan dengan api. Tuhan Yesus memberkati.